Shalom, Shalom. puji nama Tuhan bagi kita semuanya. Hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan daripada Tuhan. Kita mau bersyukur dan kami dari tempat ini mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dan dimanapun berada yang mengikuti ibadah GPDI Betani Pekanbaru melalui link. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bila kiranya seluruh kehidupan kita boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan dan berbau harum di tahta Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Mari sama-sama dengan kami dari tempat ini kita masuk dalam penyembahan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus.
bersyukur kepadamu Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah kami dengar Tuhan. Janji firman-Mu itu yang Kau sediakan bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, sekalipun bumi bergoncang Tuhan, namun firman-Mu tetap iya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, seluruh pengabdian kami Tuhan. Bila kiranya boleh menjadi korban syukur yang berkenan, berbau harum, dan naik di tatamu yang kudus ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, bibir lidah kami mau mengaku bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi-Mu ya Tuhan. Kami masih percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang mulia yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bila seluruh kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bila seluruh kehidupan kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau mengiring akan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai seluruh kehidupan kami Tuhan. Akal budi kami, kekuatan kami Tuhan. Bila semuanya menjadi korban syukur. Bila semuanya bisa menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau begitu baik Tuhan. Terimalah kiranya penyembahan kami. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sepanjang hidup kami Tuhan, hanya bagi-Mu ya Bapa. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab kami hidup hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi pujian kami kepadamu ya Allah yang baik. Glory, glory Jesus.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami, satu-satunya penolong yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang termaterai dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap dihiburkan Tuhan, sehingga kami tetap dikuatkan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan buah Tuhan, sekalipun kami dalam tahun-tahun kering Tuhan, kami percaya bahwa sumber kekuatan kami adalah di dalam Engkau, di dalam firman-Mu Tuhan. Sebab bila firman-Mu ada di dalam kami di dalam Engkau Tuhan, kami akan menjadi pohon-pohon kehidupan Tuhan yang tidak akan layu daunnya, dan apa saja yang kami perbuat akan berhasil sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau berkarya Tuhan dalam firman-Mu pada hari ini yang akan kami dengar, biar termaterai dalam kehidupan kami, kembali mengajarkan kami, kembali menghiburkan kami, kembali menguatkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang baik, berkati Tuhan hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan, pakai kehidupannya lebih hari lebih heran, dan kiranya Tuhan nama-Mu yang semakin ditinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam penuh sukacita. Kami berdoa, kami alaskan semuanya dalam satu nama yang penuh kuasa dan ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada di pagi hari Minggu ini, kita bertemu kembali dalam nuansa ibadah. Oleh sebab itu mari dengan kesungguhan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati. Kita bangun pagi dalam keadaan tubuh sehat, biarlah kita menyenangkan Tuhan, mempersiapkan waktu yang terbaik untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Mari, saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Tiba gilirannya kita akan baca firman Tuhan. Saya akan ambil firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-6, di mana ayat ini juga dua minggu lalu kita sudah baca. Kita coba dengar dulu. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan, firman yang ajaib, firman yang luar biasa. Yesus katakan perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Biarlah firman ini menjadi remah bagi semua pendengar, juga bagi hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu untuk memampukan hamba-Mu menjelaskan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini dalam momentum prosesi ibadah atau kebaktian pentabisan bait Allah yang dipimpin oleh Raja Salomo. Raja Salomo memerintahkan semua rakyatnya, umat pilihan Yahweh, untuk datang. Dengan kita baca tadi, kita lihat bahwa mereka datang dalam momentum itu, mereka mempersembahkan kambing, domba dan lembu sapi yang tidak terbilang dan tidak terhitung banyaknya. Ini saya mau katakan bahwa mereka sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yahweh ketika Musa menghadap kepada dia di atas gunung Sinai. Sana dikatakan yang kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 14 dan 15. Saya akan baca bagian terakhir dari ayat 15. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ini adalah suatu bentuk perintah. Janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Kata jangan adalah bentuk kata perintah negatif. Kalau positifnya harus, artinya setiap orang yang datang menghadap hadiratku harus membawa persembahan.
Minggu lalu, dua minggu lalu ketika kita menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan hal yang menyenangkan Tuhan dalam ibadah, kita sudah singgung bahwa ketika kita membawa persembahan itu merupakan akses kita masuk sampai ke pelataran Tuhan, sampai ke dalam tempat di mana Tuhan Yahweh berada. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita perhatikan baik-baik. Ketika dikatakan jangan seorang menghadap hadiratku dengan tangan hampa, artinya setiap orang, tidak dibatasi umur, tidak dibatasi gender, apakah pria atau wanita, tidak dibatasi status, apakah rakyat biasa atau pemimpin. Buktinya antara Salomo dengan rakyat dia, umat pilihannya, sama-sama membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita perhatikan baik-baik, ya. Nah, persembahan yang mereka bawa, yang kita baca di momentum ini, memang disebut sana adalah lembu, kambing, domba, lembu, sapi. Tetapi di atas bukit Sinai, gunung Sinai, Yahweh juga sudah berpesan kepada umat yang disampaikan lewat Nabi Musa. Firman Tuhan katakan, kita baca di dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, ini pada waktu Musa di atas bukit Sinai, dikatakan gini, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus, sikal ini 20 gerah beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi selain daripada bentuk persembahan itu adalah kambing, domba, lembu, sapi, pada mereka juga diingatkan, diperintahkan membawa persembahan khusus berupa setengah sikal, yaitu seperti koin, setengah sikal beratnya 20 gerah. Jadi kalaulah membawa persembahan itu dalam bentuk seperti sekarang, uang, dalam bentuk uang kertas, atau kita juga ada uang koin yang 100.000 dan lain sebagainya, itu merupakan suatu hal yang sudah lumrah dan sudah dilakukan dari zaman dahulu. Ketika Bait Allah didirikan di Yerusalem, di kota Sion, maka semua umat-umat daripada pilihan Yahweh ini, yaitu bangsa Israel yang berjauhan dari Yerusalem, ketika mereka mau datang, mereka juga punya resiko kalau membawa dan menuntun lembu sapi dalam perjalanan yang begitu jauh, sehingga mereka bisa membawa dalam bentuk persembahan lain, yaitu koin atau uang. Hal ini terungkap di dalam lagu ziarah yang ditulis di dalam Mazmur pasal 121, ketika mereka hendak berziarah ke Yerusalem. Dari manakah datangnya pertolongan Tuhan? Dikatakan pertolongan Tuhan, ya coba kita baca saja ayat firman Tuhannya supaya kita lebih jelas. Kita tahu bahwa ternyata persembahan dalam bentuk uang atau koin itu dari zaman dahulu sudah ada. Dalam Mazmur pasal 121 di sana dikatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi ketika mereka pergi berziarah, ada banyak orang-orang yang akan menyambut, sehingga lebih tidak beresiko membawa persembahan dalam bentuk koin atau dalam bentuk uang. Nah, bagaimana dengan kita? Saya bersyukur Bapak Ibu, dalam ibadah kita sudah melihat ya, orang-orang tua juga memberikan kepada anak-anaknya ya apa yang mau dipersembahkan. Nah, pagi hari ini mari kita melihat. Ternyata ketika Raja Salomo membawa persembahan, dan kepada bangsa ini juga diberikan amanat, diberikan perintah, diberikan firman Tuhan untuk membawa persembahan dalam bentuk koin. Nah, pagi hari ini ketika kita belajar tentang persembahan, kita berbicara tentang persembahan dalam bentuk uang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang uang, di dalam Alkitab dicatat dengan bahasa Mammon, itu dari bahasa Aramik, bahasa orang Ur-Kasdim. Mammon itu bukan hanya sekedar fisik uang atau harta, tapi mammon itu lebih diartikan sebagai satu roh, satu oknum roh yang begitu menguasai, memperbudak dan mencengkram setiap orang untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Iya, itu sebabnya
Selain daripada roh ini mencengkram, ternyata roh ini juga tidak jujur, ya, tidak jujur, dan roh ini juga gila dilayani, ya, gila pengabdian. Coba kita buka apa yang Tuhan Yesus sampaikan di Kapernaum, di atas bukit, pada waktu dia memberikan khotbah pengajaran yang oleh Matius dicatat bahwa sebagai pengajar yang penuh dengan kuasa, tidak seperti para ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Dicatat oleh Matius di dalam pasal 6 ayat yang ke-24, saya akan bacakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, Yahweh, dan kepada Mammon. Nah, ayat firman Tuhan ini saya jadikan tema pagi hari ini. Temanya adalah pengabdianmu kepada Yahweh atau kepada Mammon. Anda dan saya sendiri, kita sendiri putuskan. Kita lebih baik belajar dulu firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana perilaku kita terhadap Mammon akan menentukan perilaku kita kepada Allah, kepada Yahweh. Ya, karena di sini Tuhan Yesus tuliskan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, kepada Yahweh, dan kepada Mammon. Ya, di sini artinya kita harus memilih, tidak bisa dua-dua. Harus pilih salah satu. Jika kita mengabdi kepada Mammon, artinya kita mengabaikan, tidak mengindahkan Yahweh. Sebaliknya kalau kita mengabdi kepada Yahweh, kita akan mengabaikan Mammon atau tidak mengindahkan Mammon. Kalau kita tidak mengindahkan Mammon, bukan berarti kita tidak mau uang, tidak butuh uang. Tidak, Bapak Ibu. Karena Mammon itu adalah satu oknum roh yang begitu kuat mencengkerami jiwa setiap pribadi untuk diperbudak, untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Bukankah Mammon juga gila pengabdian? Lukas menulis dalam Lukas pasal 16, Mammon itu juga tidak jujur. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus menulis, kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahweh dan kepada Mammon, itu harus ada pilihan, tidak boleh tidak. Tidak boleh, tidak ada ruangan atau wilayah netral. Harus pilih salah satu. Ini berbicara tentang prioritas Bapak Ibu. Ternyata beberapa ayat kemudian di dalam ayat 33 di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara tentang prioritas. Cari terlebih dahulu. Prioritas mana kita memprioritaskan, kepada Yahweh atau kepada Mammon? Ketika dikatakan selebihnya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan yang kami makan atau apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yahweh. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memerlukan semua itu apa? Sandang, pangan, papan. Semua dicari oleh bangsa-bangsa. Bapa di sorga tahu. Itu sebabnya Yesus katakan, cari terlebih dahulu kerajaan Allah, kerajaan Yahweh dan kebenarannya. Ternyata pada waktu Yesus menulis ayat yang ada di dalam pasal ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahweh atau kepada Mammon, Yesus terlebih dahulu menyebutkan Allah, Yahweh, didahulukan daripada Mammon. Itu sebabnya kita harus belajar prioritas kita apa. Halo Bapak Ibu, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Itu menjadi jawaban Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya mau katakan, ini berbicara tentang prioritas. Mari, kalau Tuhan Yesus mengatakan menulis Allah, Yahweh lebih dahulu daripada Mammon, berarti memprioritaskan Tuhan. Bagaimana cara memprioritaskan Tuhan? Amsal Salomo menulis dalam Raja Salomo menulis dalam kitab Amsal, yaitu dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Di sana ditulis demikian, ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ketika Raja Salomo memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari penghasilannya, bahkan pada waktu dia bertemu dengan Yahweh dalam momentum pentabisan daripada bait Allah, ya, dia pernah meminta
Karena Allah memberikan tawaran kepada dia, mintalah apa yang engkau minta. Ya, kita bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja, ya, pasal yang ke-3 ayat 13. Ya, di sana firman Tuhan catat begini. Jadi berfirmanlah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kamu minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Inilah yang dimaksud dengan selebihnya akan ditambahkan kepadamu, kekayaan dan lain sebagainya. Nah, prioritas kita harus tahu. Salomo sudah mengajarkan kita bagaimana menghargai Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya ingin membawakan satu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kebiasaan orang Amerika, orang Eropa, setiap kali dia datang mengunjungi rumah makan, restoran, ketika dia pesan, ada pelayan yang menanti, yang melayani dia. Dan setiap saat, anytime, apabila sang tamu ini tunjuk tangan untuk diminta dilayani, tambahan menu dan lain sebagainya, maka pelayan itu siap. Itu biasanya pelayan-pelayan di restoran-restoran di luar negeri itu biasanya punya kebiasaan demikian. Setelah selesai makan, maka pengunjung ini akan meninggalkan $1 atau $5 atau berapa kek, tetapi minimal $1 dia tinggalkan. Dan rata-rata sangat jarang $1, tapi minimal, kita katakan minimal, karena angka yang terkecil $1, kita katakan minimal dikasih $1 sebagai bentuk penghargaan kepada pelayan yang sudah melayani. Ini yang disebut dengan tip, Bapak Ibu. Halo, ini yang disebut tip. Tetapi mari pada pagi hari ini saya mengingatkan kita semua, jangan perlakukan Tuhan dengan tip yang Anda perlakukan sama seperti kepada pelayan. Ya, kalau kita pergi mau makan ke restoran, katakanlah sekarang restoran yang serba banyak itu ada di mall, kita pergi ke mall, atau kita antar tamu saja, minimal kalau kita antar tamu turun di depan pintu mall, kita harus bayar minimal Rp5.000 untuk jasa parkir. Ya toh? Apalagi kalau kita mengikuti tamu kita atau keluarga sama-sama kita masuk ke mall untuk menikmati makanan di dalam mall. Lebih dari 1 jam kita harus merogoh kocek kita, kantong kita lebih daripada Rp5.000. Itu adalah bentuk uang parkir yang kita berikan. Kalau kita parkir di pinggir jalan, kita merogoh kocek kita dan kita memberikan uang Rp1.000. Oleh sebab itu tadi saya katakan, ingat Bapak Ibu, jangan perlakukan tip yang kita berikan kepada pelayan minimal $1. Katakan uang kita minimal Rp1.000 kepada pelayan, sama seperti perlakuan kita memberikan kepada Tuhan tip Rp1.000. Halo Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Karena memang wujud penghargaan kita harus, tidak boleh sama kepada pelayan yang kita memberikan tip. Kalau sama, berarti Bapak Ibu tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Masa Bapak Ibu harus samakan antara memberikan tip kepada pelayan dengan membawa persembahan sama? Halo, malu dong. Kita kan anak-anak pilihan Tuhan, kita kan orang-orang pilihan Tuhan, ya toh? Nah, kalau Bapak Ibu katakan, ya saya ingin menyenangkan Tuhan, sungguh saya ingin menyenangkan Tuhan, memang sebenarnya saya berani katakan bahwa lidah tak bertulang, kata penyanyi itu benar. Kalau benar sungguh-sungguh, buktinya sekarang saja setelah diterapkan protokol sesuai dengan aturan pemerintah, ya, masih juga banyak yang belum hadir dalam ibadah. Lebih berani datang ke mall dengan protokol kesehatan daripada datang ibadah. Halo Bapak Ibu,
Ingat itu, mari kita mendahulukan Tuhan, hargai Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Khusus pagi hari ini berbicara tentang persembahan kita. Jangan kita perlakukan tip kepada pelayan, kepada tukang parkir, sama dengan kita membawa hal itu di dalam persembahan kepada Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, kita lihat Salomo adalah anak kandung daripada Daud. Dan Daud adalah keturunan daripada Bapa Abraham. 14 keturunan dari setelah Abraham adalah Daud. Bagaimana wujud pengorbanan Abraham menentukan siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Kita tahu bahwa Bapak Abraham adalah satu pribadi yang luar biasa, sehingga dia disebut Bapak orang percaya. Apa yang paling dia kasihi, anaknya yang tunggal, dia rela persembahkan kepada Tuhan di Bukit Moria. Jadi saya mau katakan, apa yang kamu persembahkan menentukan siapa Tuhanmu. Halo? Kalau kamu lakukan sama seperti engkau memberikan tip kepada pelayan restoran atau tukang parkir, apakah Anda mau samakan? Saya tidak mau sambung bahasanya, tentu Anda sendiri ngerti maksudnya. Jadi saya mau katakan, apa yang kamu persembahkan menentukan dan menentukan siapa Tuhan yang engkau kenal. Ya. Siapa Tuhan yang kita kenal? Mari kita baca ayat firman Tuhan yang menyatakan Tuhan Bapa di surga yang kita kenal, siapa dia. Kita baca dulu di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ia, yaitu Allah Yahweh, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus, tetapi menyerahkan anaknya Yesus kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Yahweh yang begitu mengasihi anak yang tunggal, dia serahkan untuk kita. Itulah wujud Tuhan yang kita sembah. Begitu luar biasa. Jadi saya mau katakan, bagaimana wujud perilakumu kepada uang menentukan bagaimana perilakumu kepada Tuhan. Bagaimana wujud persembahanmu menentukan siapa Tuhanmu. Mari pada pagi hari ini, biar kita boleh sama-sama menghargai bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yahweh Bapa di surga, adalah satu pribadi yang tidak menyayangkan. Anak yang begitu dikasih telah diberikan untuk kita. Lebih daripada itu, dia akan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, prioritasmu kepada siapa? Kepada Yahweh atau kepada Mammon? Sekali lagi, seberapa besar penghargaanmu dalam wujud persembahan menentukan siapa Tuhanmu. Kiranya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita menghargai Tuhan lebih dari segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami diajarkan untuk menghargai Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya bagaimana perilaku kami kepada uang menentukan perilaku kami kepada Tuhan. Bagaimana perilaku kami kepada Tuhan menentukan perilaku kami kepada Tuhan. Dan bagaimana wujud persembahan kami memperkenalkan siapa Tuhan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini biarlah kami belajar dari kebenaran firman-Mu, menghargai Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Yahweh yang luar biasa. Anak satu-satunya yang dikasihnya telah dikorbankan di atas kayu salib untuk keselamatan kami semua yang percaya. Oleh sebab itu ajarkan kami sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan, menghargai Tuhan lebih dari segala-galanya. Biarlah di dalam hati kami ada kuasa Roh Kudus menempatkan Yahweh lebih dari segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kami semua pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada pagi hari
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu akan datang. Amin.